Halo, selamat datang di Riza Mulyatub. Selamat datang di vlog saya. Ketemu lagi sama saya Riza. Dan seperti biasa, video kali ini aku mau nge-review atau mau bahas sedikit tentang perbandingan dua kamera ya. Kamera mirrorless yang cukup istimewa. Kamera ini sudah cukup lama dikeluarkannya, tapi sampai sekarang pun tentunya masih bersaing atau kemampuannya juga masih bagus ya. Kedua kamera itu adalah Olympus EM1 dan Lumix GX8. Ini sebenarnya adalah dua kamera level pro ya, level profesional. Yang pertama EM1 ini dikeluarkan oleh Olympus, seri profesional pertamanya mirrorless-nya Olympus, dan ini adalah Lumix GX8 dan dia juga masuk levelnya pro. Dan kedua kamera ini relatif sama levelnya ya, atau cukup berimbang. Tapi tentunya ada poin-poin penting yang kurasa kalian perlu tahu sebagai bahan pertimbangan dalam memilih antara kedua kamera ini. Dan di video ini aku akan share ke kamu tentang lebih tepatnya 7 poin penting apa saja keunggulan dari kedua kamera ini. Dan buat yang pertama aku mau bahas dulu tentang Lumix GX8. Lumix GX8 ini punya bodi yang cukup besar untuk ukuran mirrorless, namun nyaman di genggaman tangan. Terlebih lagi buat tangan-tangan besar seperti saya gini, ini cukup nyaman di genggaman tangan. Dan bahannya pun solid ya, karena terbuat dari full metal. Dan tentunya karena dia levelnya adalah pro, jadi sudah dilengkapi atau dilindungi dengan weather shield. Artinya setiap lubang-lubang celahnya ini sudah dilengkapi dengan seal yang bisa menahan dari cipratan air, bahkan dari tiupan debu kalau misalkan kamu lagi motret outdoor di kondisi yang cukup ekstrim. Nah, selanjutnya adalah Olympus EM1. Olympus EM1 juga hampir sama dengan Lumix GX8. Bodinya solid, namun menurut saya gripnya ini lebih ramping, lebih slim. Buat kamu yang sering pegang DSLR, mungkin kamu akan lebih nyaman dari pegang dari EM1 ini. Dan juga Olympus memang terkenal dari sisi ergonomiknya. Jadi mulai dari peletakan tangannya seperti ini, tombol-tombolnya itu memang sangat comfort atau nyaman sekali. Jadi kita bisa lebih mudah mengoperasikan kameranya. Oke, poin kedua yang mau bahas selanjutnya adalah tentang LCD dan viewfinder. Ya, kedua kamera ini LCD-nya sudah sama-sama touchscreen ya. Tapi di sini ada perbedaan di viewfindernya di sini ya. Kalau Olympus EM1 ini ya biasa ya, seperti ini viewfindernya, seperti kamera mirrorless lain yang punya viewfinder. Tapi jika di Lumix GX8 ini viewfindernya bisa dirubah angle-nya seperti ini atau bisa tilt. Ya, jadi ini sangat membantu ketika kamu mau melakukan pemotretan dengan kondisi yang cukup sulit. Selain itu juga, resolusi atau kualitas gambar yang dihasilkan dari viewfindernya dari kedua kamera ini punya perbedaan. Yang paling unggul adalah di Lumix GX8 karena dia punya field of view-nya ini lebih lebar, jadi kalau kamu lihat di dalam itu lebih lega di dalam viewfindernya tampilannya, dan resolusinya pun lebih tinggi. Sedangkan untuk EM1 relatif lebih standar resolusinya, tapi tentunya juga cukup baik. Selanjutnya poin ketiga aku mau bahas tentang hasil gambar atau image quality dari kedua kamera ini. Mulai dulu dari resolusinya. Resolusi yang dihasilkan oleh Olympus EM1 ini paling tinggi adalah 16 megapiksel, sedangkan Lumix ini adalah 20 megapiksel. Menurut saya untuk hasil warnanya dia cukup bagus ya, akurasi warna naturalnya juga cukup baik. Dan buat di Olympus ini yang cukup terkenal adalah hasil foto hitam putihnya ya, atau black and white-nya ini bagus sekali. Dan buat yang di Lumix ini, menurut saya Lumix hasil warnanya lebih bagus. Hasil hitam putihnya pun juga cukup baik, ada fitur
L monokrom di situ yang punya kontras bagus juga. Buat kamu yang sudah lebih familiar sama kamera Leica ya, merek dari Eropa, dari Jerman sana, yang terkenal akan warnanya yang cukup bagus, arah warnanya ini cukup mirip dengan kamera-kamera Leica. Kedua kamera ini tentunya punya warna yang sama-sama khas, tapi dari situ kembali lagi ke selera masing-masing. Kedua kamera ini sudah ada in-body stabilizer-nya ya, in-body image stabilizer. Jadi anti goyang buat kamu yang suka motret dengan dipegang tangan gini. Namun ada kelebihan yang lagi-lagi unggul dari Lumix. Lumix selain ada in-body image stabilizer-nya, rata-rata lensa Lumix sudah dibekali oleh optical image stabilizer. Jadi selain ada stabilizer di body, lensanya pun ada image stabilizer-nya juga. Nah, itu yang disebut sama fitur Dual IS. Sedangkan meskipun Olympus lensanya lebih sedikit yang ada fitur image stabilizer-nya, namun in-body image stabilizer Olympus ini lebih tinggi atau lebih stabil daripada Lumix. Olympus IM1 ada fitur namanya Live Composite. Live Composite itu berguna buat kamu yang suka motret slow speed atau long exposure, di mana kamu bisa langsung melihat hasil di layar LCD-nya ini secara live. Poin selanjutnya adalah poin ke-6 yang menurut saya ini juga mungkin tidak banyak orang yang tahu ya. Jadi kedua kamera ini meskipun dia sensornya micro four third kecil, tapi dia juga bisa pakai lensa DSLR Canon tentunya dengan bantuan adapter ya, dengan bantuan adapter atau speed booster. Tapi ada perbedaan performa yang dihasilkan oleh kedua kamera ini. Dari pengalaman saya, ternyata dia punya performa yang lebih baik daripada Olympus memakai adapter dengan lensa DSLR Canon. Buat kamera ini, kamu masih bisa mendapatkan kondisi second hand atau bekas di marketplace, tentunya dengan kondisi yang beragam. Harganya sendiri di harga tahun 2022 ini, buat yang Olympus IM1 ini sudah relatif lebih terjangkau ya. Jadi untuk body only harganya 4-5 juta, lihat kondisi. Sedangkan buat yang Lumix GX8 ini dia lebih mahal. Mungkin karena lebih rare ya, lebih langka ini serinya, dan dia lebih stabil harganya di angka 7 jutaan body only. Nah, itu tadi ketujuh poin yang kurasa penting untuk kamu tahu dalam menentukan antara kedua kamera ini ke depan. Dan kembali lagi, pilihan ada di tangan kamu. Setiap kamera punya kelebihan kekurangan, tidak ada yang lebih bagus mana, kembali lagi ke selera kamu dan kebutuhan kamu. Oke, segitu dulu review singkat dariku tentang kedua kamera mirrorless tadi, dan semoga bisa membantu kamu dalam menentukan kamera apa yang lebih tepat buat kamu. Jangan lupa tonton video-videoku yang lainnya, tentunya aku akan sering membahas tentang seputar fotografi, kamera, dan yang lainnya. Terima kasih sudah mampir di vlog saya, dan bye-bye!